Kita lanjutkan materi sorok dulu, rekan-rekan. Sampai di mana, gitu? Alidogam itu ya, halaman 11. Al-Qawaidnya sudah selesai kita bahas lagi. Sekarang masuk di Alidogam. Betul begitu nggak ya? Saya agak lupa soalnya. Ya, Haris. Sampai di situ, Haris. Alidogam. Iya, Sob. Itu Gom, Sob. Nah, saya salah. Alidogam ini istilah khusus bagi fi'il mudha'af. Ya, kalau nanti bina yang lain itu menggunakan istilah al-i'lal. Kalau al-mudha'af menggunakan alidogam. Hakikatnya sama saja, yaitu penerapan kaidah-kaidahnya. Gitu ya. Cuma di sini menggunakan alidogam karena mudha'af itu memang identik dengan alidogam. Ibarat alidogam ini adalah ruhnya gitu ya, bagi bina mudha'af. Nah, tidak ada mudha'af tanpa idgham. Ya, tidak ada al-mudha'af tanpa al-idgham. Al-mudha'af pasti mengandung al-idgham. Sehingga kemudian dijadikan semacam istilah ya yang khusus terkait al-mudha'af. Apa bedanya al-qawaid kemarin dengan al-idgham? Kalau al-qawaid kemarin itu hakikatnya adalah seperti ibaratnya kita itu membaca undang-undangnya gitu ya. Klausul-klausul dari peraturan-peraturannya itu al-qawaid. Hanya saja kemarin ketika kita mempelajari klausul-klausul itu sekalian diberikan contohnya ya. Makanya seolah-olah kita sudah dapat bocoran gitu ya, sudah dapat bocoran terlebih dahulu. Oh, kaidahnya begini, langsung ada contoh terapannya. Padahal hakikatnya al-qawaid itu utamanya adalah kaidah-kaidahnya, klausul-klausulnya ya. Adapun alidgham ini adalah penerapan dari kaidah-kaidah tersebut terhadap fiil yang sedang menjadi tema pembicaraan. Yaitu fiil apa di sini? Farro. Gitu ya. Jadi nanti kaidah-kaidah al-qawaid kemarin itu diterapkan kepada farro beserta tasrifannya yang sekiranya bentuknya belum sesuai dengan asluhu, dengan wazan aslinya. Nah, coba kita mengingatkan kembali ya, dibuka dulu di halaman 8. Kita cek dulu tasrif istilahinya untuk merefresh kembali tasrif istilahinya ya. Dari situ, farro ya firru, farron, firoron, farun, mafrurun, firro, lata firro, mafirrun, mifarrun, furro, yufarru. Kalau kita perhatikan dari deretan tasrif istilahi ini, ya, yang sudah sesuai dengan wazan asluhu cuma dua saja. Yaitu apa? Firoron dan mafrurun. Ya, masdar yang kedua dan isim maf'ul. Lain-lainnya belum sesuai dengan asluhu. Berarti nanti kita akan buktikan lafat-lafat itulah nanti yang terkena i'lal atau idghamnya. Begitu ya? Baik. Kita buktikan nanti. Untuk yang firoron sama mafrurun itu nanti tidak terkena i'lal ya. Tidak ada pembahasannya. Baik. Kita mulai yang pertama, mohon diperhatikan. Nah, itu ya, dari farro, fi'il madinya. Fi'il madi maklum.
Sebelum kita menerapkan i'lal ini atau alidgham untuk bina mudhaf, mindset kita harus dipasang dulu rekan-rekan. Apa? Kita ini masih di bab pertama yaitu fa'ala yaf'ilu. Sehingga nanti seluruh wazan itu larinya ke sana. Ya. Nah, misalnya kita tahu oh farro ini dari bab fa'ala yaf'ilu. Fi'il madinya fa'ala. Berarti bukan fa'ila, bukan fa'ula. Harus disetting dulu ini ya, mindsetnya ini. Oh ini masih di bab pertama yaitu fa'ala yaf'ilu. Kalau begitu farro ini berarti dari bab fa'ala. Bukan fa'ila, bukan fa'ula. Nah, kalau fa'ala, ya berarti bagaimana cara buat asluhu? Ya tinggal diterapkan plek sesuai aslinya, yaitu faroro, begitu ya. Nah, itu ada di situ, saya bacakan, mohon diperhatikan. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala. Ya, jadi farro itu aslinya adalah faroro dengan wazan fa'ala. Sukinatir ra'ul ula bihadfil harakati li ajli syartil idghami. Ro yang pertama sukinat disukun. Bagaimana caranya? Bihadfil harakati dengan cara membuang harokatnya. Li ajli syartil idgham dikarenakan tuntutan syarat al idgham. Nah, gitu ya. Jadi faroro, pokoknya prinsip idgham kemarin bagaimana dasarnya? Ada dua huruf mutajanisen, kembar, jejer, berdampingan. Ini wajib diidghamkan. Nggak ada pilihan lain. Wajib diidghamkan. Tapi mengidghamkannya itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka selalu nanti kita harus istilahnya berbuat sesuatu untuk mensukun huruf kembar yang pertama. Yang kemarin sudah kita pelajari. Ada yang tipe hadful haroka, ada yang naklul haroka. Ya, yang naklul haroka itu apabila huruf sebelumnya laporan sohe kronologi sakit. dong. Nah ini apa ini? Membacain di kata-kata. Ferry bisa di dulu, Fer. Oh iya. Ferry, ya, terima kasih. Baik. Jadi kita memilih yang mana untuk mensukunkan huruf kembar yang pertama itu? Apakah hadful haroka atau naklul haroka? Maka yang dilihat adalah huruf sebelumnya dulu. Apakah terpenuhi syarat sohe sakin, yaitu huruf yang sehat, sohe, dan sukun. Kalau tidak terpenuhi dua unsur itu, maka jangan menggunakan yang tipe naklul haroka, tapi kita gunakan hadful haroka. Seperti ini misalnya, faroro. Faroro. Sebelum huruf kembar ada huruf fa, dan dia punya harokat, berarti tidak terpenuhi sohe sakin. Ya, karena hurufnya tidak sukun. Hurufnya sohe tapi tidak sakin. Berarti tidak boleh diberi naklul harokat. Ya, makanya kita mensukun huruf ro yang pertama di hadfil harokat dengan membuang harokat. Ya, li ajli syartil idgham. Disebabkan syarat idgham. Fasoro farro. Jadi sukun ya maksudnya fathah pada ro yang pertama kita buang. Kalau sudah dibuang menjadi sukun ro-nya. Ya, menjadi farro. Suma udagi mati ro'ul ula fitaniyati. Kemudian ro yang pertama diidghamkan kepada yang kedua. Kenapa? Sudah terpenuhi syarat idghamnya. Ya, sudah terpenuhi syarat idghamnya. Nah, fasoro farro, maka jadilah farro. Baik. Wa kadzalika ila farrota, dan demikian pula ini berlaku sampai farrota. Mari kita cek dulu tasrif
Fi'il madinya rekan-rekan di halaman 8 itu ya. Yang tasrif fi'il madi itu di part yang kedua. Nah itu. Farro, farro, farru, farrot, farrota. Nah kaidah ini hanya berlaku sampai farrota saja. Mulai dari farorna, farorta sampai farortu, farorna tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Beda lagi ceritanya nanti. Kalau kita perhatikan farorna, farorta, farortuma sampai farortu, farorna itu sudah sesuai dengan asluhunya. Makanya farorna sampai farortu, farorna itu nanti tidak ada iklalnya. Ya, tidak diiklal. Kenapa? Itu tadi sudah sesuai dengan asluhunya. Begitu ya, Pak Irsal. Atau kalau mau alasannya ada disebutkan di situ, wa amma farorna ila farorna fala yajuzul idghamu lisukunil harfitani. Nah ini ya, tidak diilal karena di samping sudah sesuai dengan asluhu, wazan aslinya, juga karena alasan ini. Adapun farorna sampai farorna yang nanya panjang, fala yajuzul idghamu, maka tidak boleh dilakukan al-idgham. Ya, roknya itu tidak boleh dileburkan. Kenapa? Lisukunil harfitani karena disebabkan sukunnya huruf rok yang kedua. Kan syarat idgham apa, Hafid? Syarat idgham, Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. nah baik. Pokoknya itu prinsipnya ya. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau itu tidak terpenuhi, apapun alasannya tidak bisa diidghamkan. Baik, Tambun jelas ya? Coba kita cek dulu. Aulia, halal. Halal artinya halal. Ada di amtilahnya itu ya, di halaman 9. Halal. Silakan di iklal. Selalu berangkat dari begini. Halal asluhu apa? Nah gitu ya. Jadi selalu dibawa kepada asluhu dulu. Monggo. Halal asluhu halal. Halala. Baik. Halal yahillu halal. Hilalan. Aulia. Bukan mentasrif. Di iklal. Oh, oh, Halal itu asluhunya halala. Terus bagaimana? Kok bisa jadi oh, halal? Halala. karena ini Ustaz, jika ada dua huruf yang kembar, Baik. maka Wajib diidghamkan dengan wajib cara diidghamkan dengan cara membuang harokat yang pertama. mensukun huruf kembar yang pertama. Gitu. Mensukun huruf kembar Dengan yang cara pertama. mensukun. Ya. Dengan cara Nah, bagaimana cara mensukun huruf kembarnya itu yang pertama? Terus antum sebutkan lam yang pertama disukun. Ayo, lam yang pertama disukun lam dengan yang cara pertama disukun dengan cara membuang harokatnya. Atful nah, harokat, yes. membuang harokatnya Sehingga menjadi halal. hal lah agak diberi jeda sedikit ya Allah. biar terlihat Iya. sukunnya dulu hal Allah. lah kemudian sudah memenuhi syarat idgham Untuk idgham. ya Sehingga nah, menjadi sehingga Allah. diidghamkan menjadi Allah. halal. Baik, air sama ya. Baik, sudah cukup Aulia. Untuk rekan-rekan yang lain dijadikan inspirasi ya, jadikan pelajaran. Kita lanjut dulu berikutnya, mohon dilihat siapa yang masih bersuara. Kaisar, di-mute dulu, Kaisar. Panggil tuh. Halo, Kaisar, di-mute dulu, Kaisar. Apanya tuh?
Kaisar. Halo, Kaisar, bisa di-mute dulu mic-nya? Sebetulnya tidak standby ya. Baik, insyaallah, mabrur. Nah, sudah, baik. Meskipun Mustami harus standby rekan-rekan ya. Harus standby. Biar nggak ketinggalan ilmu. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu yafiru. Yafiru ini bentuk apanya? Dengan Agus, bentuk apanya yafiru dari tasrifan ini? Ya Ustaz, Yafiru, bentuk apa itu? ya Firru. Maksudnya aslunya gitu tahu Ustaz. Bukan, Ya, bentuk apa? Istilahnya. Ini kan tasrif istilahi. Kalau farro tadi fi'il madi maklum, nah gitu ya. Kalau yafiru, Fir- fi'il apa? fi'il madi juga Ustaz. Loh kok fi'il madi gak ada begitu. Fi'il madinya farro tadi. Oh ya, fi'il madinya fardu. Yafiru, farro, yafiru, farron. Fi'il apa ini? Yafiru. Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari apa? Fi'il yang bab pertama Fi'il ya Ustaz. mudhari maklum. Oh maklum. Rekan-rekan harus paham loh ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Harus paham istilah-istilah. Ya. Harus dipahami dulu ini istilah-istilah ini. Tasrifan fi'il itu kan, tasrif istilahi itu satu fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, kalau sulati mujarad, ya, di luar sulati mujarad tidak ada isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Itu istilah-istilah, gitu. Jadi nanti kalau saya tanya, ini bentuk apa? Rekan-rekan sebutkan itu. Begitu ya, Agus ya. Baik, insya Allah. Siap, ya Ustaz. Oke, baik. Jadi yafiru ini adalah bentuk mudhari maklum. Gitu ya. Baik. Nanti misalnya farun, ini bentuk apa? Isim fa'il. Mafrurun, ini bentuk apa? Isim maf'ul. Dan seterusnya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah istilah-istilah dari tasrif istilahi. Gitu. Baik, kita lanjutkan satu lagi ya. Yafiru asluhu yafriru ala wazni yafilu. Jadi yafiru itu aslinya adalah yafriru dengan wazan yafilu. Kenapa kok yafriru? Karena sekali lagi mindset kita ini masih di bab yang pertama yaitu fa'ala yafilu. Ya. Nah, sehingga fi'il mudhari dari farro ini yafiru itu aslinya yafriru. Ya, yafriru dengan wazan yafiru. Bagaimana dari yafriru menjadi yafiru? Inilah iklalnya diterapkan, ya. Baik. Kita baca di situ. Sukinatir ra'ul ula binaklil harokati ilama qoblaha as-sakini. Ro yang pertama disukun dengan cara naklul harokah. Nah ini, memindahkan harokat kepada huruf yang sebelumnya yang sukun. Nah, monggo Kaisar, silakan bergabung. Kaisar. Kenapa yang sekarang kok menggunakan versi naklul haroka? Karena sebelum huruf kembarnya berupa apa? Sohe sakin. Terpenuhi syaratnya. Mana sohe sakinnya? Huruf fa. Yafriru. Nah, fa-nya itu kan sukun. Fa itu huruf sohe dan dia sakin sukun. Maka terpenuhi syarat untuk menggunakan versi naklul haroka. Ya. Nah, sehingga
harokat kasroh yang ada pada ro yang pertama itu kita berikan kepada fa. Ya, kita berikan kepada fa. Jadilah apa? Fasoro yafir ru. Ya, yafir ru. Nah, summa udagimat. Kemudian diidghamkan karena sudah memenuhi syarat idgham. Ro yang pertama sukun, ro yang kedua berharokat. Ya, fasoro yafirru, maka jadilah yafirru. Wa kadza ila akhirih, ya, ini berlaku sampai yang terakhir. Kecuali, nanti ada kecualinya. Kalau yang fi'il madinya tadi hanya berlaku sampai farrota, kaidahnya tersebut. Sedangkan kalau fi'il mudhari ini berlaku sampai terakhir pada tasrifannya, tasrif lugawi, kecuali, nah ini kita baca. Illa yafrirna wa tafrirna. Kecuali yafrirna dan tafrirna. Ya, ini simpelnya adalah kecuali yang bersambung dengan nun niswah. Ya, kenapa? Itu tadi, ada alasannya juga. Fala yajuzu fihima al-idghamu. Ya, tidak boleh mengidghamkan, ya, tidak boleh menerapkan idgham pada keduanya. Jadi tidak boleh diidgham itu. Kenapa? Lisukunil harfi tsani, dikarenakan ya sukunnya huruf yang kedua, ya. Yafrirna dan tafrirna, ro yang kedua sukun, tidak memenuhi syarat idgham, jadi tidak boleh diidghamkan. Oke, mari kita cek di tasrifnya rekan-rekan di halaman 8 ya. Nah, itu yang fi'il mudhari di part yang ketiga. Yafirru yafirroni yafirruna, tafirru tafirroni yafrirna. Tafirru tafirroni tafirruna tafirrina tafirroni tafrirna afirru nafirru. Ya, jadi hanya dua yang dikecualikan yaitu yafrirna dan tafrirna. Meskipun yang dibahas dalam idghamnya tadi itu adalah lafadz yafirru, tapi bisa dikiaskan pada misalnya kita mengiklal nafirru, prinsip kerjanya sama. Afirru, prinsip kerjanya sama. Ya, atau tafirruna, prinsip kerjanya sama. Kita coba ya, misalnya dengan firman. Bagaimana iklalnya tafirruna? Firman, silakan. Dengan prinsip kerja yang sama dengan yafirru. Tafirruna asluhu tafriruna ala Betul, wazni tafriruna. Ala wazni yaf'iluna. taf'iluna, betul. Kalian laki-laki ya, taf'iluna. Kemudian Sukinatur ro'ul ula binaklil harokati ila ma qablaha sakin. Fasoro nah, yafirruna. ta pakai ta ya. Tafirruna, dikasih jeda dulu. Roknya itu, jangan langsung tafirruna. Tafirruna, biar terasa sukunnya dulu roknya itu ya. Tafirruna. Kemudian sudah memenuhi syarat idgham, rok yang pertama sukun, yang kedua berharap. Jadilah apa? Tafirruna. Baik, insyaallah. Gampang ya, rekan-rekan ya? Insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk sorofnya ya. Pelan-pelan. Karena harus berbagi waktunya ya dengan nahwunya juga. Ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali sebelum beralih ke nahwunya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Baik, kita beralih ke nahwunya, ke kitab DL ya. Sepertinya sekarang kita masuk pelajaran 14 atau 15 ya, 15. Oke, baik. Pelajaran 15. Untuk pelajaran 14 sudah selesai semua ya. Hiwarnya sudah kita baca. Hewarnya belum. Oh, hiwarnya belum. Oke, baik. Kita baca dulu soalnya. Jadi kita baca dulu.
Silakan dibuka Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran 14. Ar-Rabi'a di situ kenapa dibaca fathah? Abdi. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Kenapa Ar-Rabi'a? Padahal kan dengan ad-darsu itu harusnya kan mat manut ya, ada tartibi itu. Apa jawabannya? Harus Ustaz. Ya, Diana. Ya, terapan adat madut itu. Kaifal jawab. Gimana? Pas? Pas dulu Ustaz. Apa Ustaz? Pas dulu ya. Baik. Mungkin Anas punya jawaban, Anas. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Ar-Rabi'a kenapa kok di fathah di situ? Padahal itu harusnya ada tartibi ya dengan ad-darsu ya. Oke, Ustaz. Jadi adat murokab belasan ini eh, apa istilahnya? Adat pertamanya itu dia mabni alal fathi, Ustaz. Adat pertama mabni alal fathi. Adat yang kedua, Oh iya sama, Ustaz. Apa, banyak Ustaz? yang lupa ini ya. Ya lupa, Ustaz. Akan adat ini. Dibaca lagi adat belasan ya. Kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya ya. Jadi adat belasan itu prinsipnya adalah mabni alal fathi. Ya, ketika berada pada konsep tartibi, adat tartibi, ya, maka yang mengikuti dengan maksudnya hanya wazannya saja. Ya, wazannya itu maksudnya menggunakan wazan fa'il, kemudian ma'rifah nakirohnya juga sesuai, tapi secara irobnya tetap mabni alal fathi. Nah, gitu ya. Makanya ad-darsu ar-rabi'ah. Ya, secara wazannya mengikuti tipe tartibi, ada tartibi kan wazannya fa'il. Ya. Kemudian secara ada tartibi kan mengadopsi konsep nat man'ut. Nah, di situ ikut nat man'ut. Sama-sama alif lam alif lam. Ya, ma'rifah ma'rifah. Tapi secara irobnya tetap mengikuti adat belasan sendiri. Ya, sehingga tetap mabni alal fathi. Yang mabni alal fathi mana? Dua-duanya, baik adat pertama maupun adat kedua. Ya, adat belasan itu baik adat pertama maupun adat kedua ya hukumnya mabni alal fathi kecuali ada kecualinya. Apa yang dikecualikan Abdurrahman dari adat belasan? Kan mabni alal fathi ya, dua-duanya itu ya. Kecuali, apa yang dikecualikan? Kecuali huruf itu Ustaz. 12 Ustaz. Apa? Apa huruf 12 maksudnya? Angka 12. Angka berapa? Harus lebih Tadi ya. signifikan lagi, bukan Nggak, 12. Angka angka 2 Ustaz. angka 2, bukan 12 loh Nah. ya. Angka 2. Nah, khair insyaallah. Baik. Angka 2 dari bilangan 12. Itu hukumnya mu'rob. Ya, itna atau itnata itu hukumnya adalah mu'rob. Ya, dimulhakkan, mulhak itu diikutkan dengan isim muthanna. Ya, jadi nanti irobnya seperti isim muthanna. Baik, kita mulai untuk membacanya. Oke, dibaca dua kalimat. Pak Bayu, monggo silakan. Man bil babi
Ana thalibun jadidun. Baik. Artinya apa, Bayu? Ya tidak. Siapa yang di pintu? Saya Oke. murid yang baru. Nah, man fil babi, siapa di pintu? Ana thalibun jadidun. Saya murid yang baru. Man fil babi itu jumlah apa, Pak Bayu? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Bismillah Ustaz. Ismiyah, ya. Berarti mana kira-kira mubtada khobarnya? Mubtadanya man Ustaz. Mubtadanya man, khobarnya bil babi. Ya, insyaallah. Bil babi kelayakannya adalah sebagai khobar karena syibul jumlah, ya. Dua kalimat berikutnya dengan firman, silakan. Udkhul masmuka ismi Humayun. Masuklah Humayunu. Humayunu. Masuklah siapa namamu? Nama saya Humayun. Baik, insyaallah. Mana fa'il dari udkhul, Firman? Oh, nomor mustatir Ustaz. Takdirhu Ya, anta. lengkap. Ya, Dhamir dhamirun mustatirun fihi. wujuban takdiruha anta. Nah, fihi wujuban takdiruhu anta. Kita biasakan begitu, guys, supaya lebih hafal begitu ya. Mas muka, mubtada khobarnya mana, Firman? Masmuka. Mubtadanya ismuka Ustaz. Mubtadanya ismuka, berarti khobarnya Ma. ya. Kenapa kok antum memilih ismuka sebagai mubtada, bukan sebagai khobar? Didofakan kepada isi ma'rifah. Jadi dia bersifat ma'rifah. Karena ismu itu ma'rifah. Baik. Kalau ma'rifah berarti kelayakannya sebagai mubtada. Apa bukti ma'rifahnya ismu? Diidofakan kepada lafadz yang ma'rifah yaitu domir. Ya. Domir itu sudah ma'rifah secara dzati. Ngobrol insyaallah. Dua kalimat berikutnya, Haris silakan. Mic-nya belum nyala, Haris. Humayun, kaifa taktubu hadzal isma? Jangan diwakafkan ya, baca ya. Humayunu. Pokoknya jangan Humayun, diwakafkan dulu, harus sempurna. Namsat. Humayunu, kaifa taktubu hadzal isma? Uktubahu ala hadhil waraqati. Ya ustadzu, hahuna aqrabun. Humayun, bagaimana kamu menulis nama itu? Tuliskan di atas kertas ini. Wahai Ustadz, di sana ada kalajengking. Hahuna di sini ya. Di Di sini. sini, Namsat. Di sini ada kalajengking. Sama dengan huna, yang cuma diberi hak tanbih namanya. Baik. Humayunu, kaifa taktubu hadzal isma? Bagaimana engkau menulis nama ini? Haris tahu, kaifa itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Hmm, Maf'ul Ustaz, cuma nggak tahu maf'ul apa. Maf'ul. Maf'ulun bi. Bukan. Hmm, Maf'ul apa? Ya, insyaallah. Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Kaifa, sebagai apa? Ada yang bisa menganalisis? Monggo. Ana coba Ustadz.
Monggo silakan. sebagai mubtada, Ustaz. Mubtada, kenapa begitu? Eh, Kenapa begitu? karena lafaz setelah kaifa itu dia tidak memenuhi sebagai mubtada karena dia adalah fi'il, Ustaz. Tidak memenuhi sebagai mubtada bisa jadi memenuhi sebagai khobar. Ya. Kemudian Ustaz. sehingga kaifanya sebagai apa? Mubtada. Sehingga karena lafaz setelah kaifa itu taktubu itu tidak memenuhi sebagai mubtada, dia memenuhi sebagai khobar, maka kaifanya mubtada gitu, Ustaz. Afwan. Sisi apa yang menunjukkan kalau taktubu memenuhi syarat sebagai khobar? Kalau sekedar alasan karena tidak sebagai mubtada berarti sebagai khobar, tidak bisa. Tetap harus ada alasannya. Karena kisi-kisi dari mubtada itu yang paling utama adalah isim. Isim, sedangkan taktubu adalah fi'il, sehingga dia memenuhi kisi-kisi khobar, yaitu lafaz bebas ya Ustadz ya. Karena bukan isim. Baik, kita begitu. tampung ya. Ye, boleh. Kita tampung dulu. Ada yang lain barangkali? Afwan, Ustaz. Oh, ye, monggo Firman. Mungkin mubtada, Ustaz. Karena isim yang jatuh di awal jumlah. Isim yang jatuh di awal jumlah. Nah, Ustaz. Itu berlaku bagi isim yang selain istifham. Langsung kita pastikan dia adalah mubtada. Apabila berupa istifham, maka punya dua peluang. Jadi nggak bisa langsung kita eksekusi. Ya Firman. Nah, Ustaz. Kalau yang berada di awal jumlah itu berupa istifham, itu peluangnya bisa macam-macam. Jadi nggak bisa langsung kita eksekusi mubtada karena di awal jumlah. Itu tidak bisa. Itu hanya berlaku selain istifham. Baik, oke, kita analisis ya rekan-rekan ya. Saya berikan tips dulu. Apabila ada istifham, kemudian jatuh setelahnya itu fi'il, maka seolah-olah istifhamnya kita buang dulu. Seret. Ya, kita buang dulu. Sehingga menjadi jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Betul. Kalau jumlah fi'liyah berarti tidak ada apa? Haris? Tidak ada mubtada khobar. Tidak ada mubtada khobar. Nah, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan satu persatu ya kedudukannya. Taktubu, failnya sudah ada di dalamnya, yaitu dhamir mustatir anta. Maf'ulnya sudah terpenuhi, yaitu hadal isma. Ya, hadal sebagai maf'ulun bi sekaligus mubdal, al isma sebagai badal. Berarti kita harus mencari kemungkinan yang lain. Fa'il sudah ada, maf'ulun bi sudah ada. Nah, baru kita mencari kemungkinan yang lain. Terus saya kasih tips lagi nih ya. Istifham, ya isim istifham itu memiliki korelasi terhadap kedudukan secara lebih identik begitu ya. Maksudnya begini, kalau pertanyaannya aina itu menanyakan apa? Tempat. Berarti sangat besar kemungkinannya identik dengan dhorof makan. Nah, ini ya diingat-ingat. Kemudian kalau pertanyaannya itu mata menanyakan apa? Waktu. Berarti identik dengan apa? Dhorof zaman. Kalau kaifa itu kan artinya bagaimana. Menanyakan apa itu bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Keterangan cara. Keadaan. Apa?
Keadaan. Menanyakan keadaan. Nah, Keadaan, betul. Keadaan itu apa istilahnya? hal. Al-hal, betul sekali, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi kaifa di sini berarti apa? Oh, karena fa'il sudah ada, kemudian maf'ulun bi sudah ada. Ya, berarti kita mencari kemungkinan yang lain sebagai apa? Sebagai al-hal. Nah, gitu, ya, bisa dipahami? Nah, baik. Jadi kaifa di sini itu hakikatnya sebagai al-hal yang dikedepankan. Loh, bolehkah hal dikedepankan? Boleh. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Apa? Salah satunya apabila berupa istifham. Karena dalam bahasa Arab yang namanya istifham, kata tanya itu wajib berada di depan. Tidak sama dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita bebas. Siapa namamu? Namamu siapa? Boleh. Di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh. Ya, baituka aina. Tidak boleh ya. Harus aina baituka. Nah, mas muka tidak boleh, ismuka ma tidak boleh. Ya, namanya istifham itu harus berada di depan. Begitu ya. Nah, makanya nanti kita akan mendapatkan materi tentang wajibnya mubtada atau khobar berada di depan. Salah satunya apabila mubtada atau khobar itu berupa istifham, wajib berada di depan. Kenapa? Ya karena tuntutan itu tadi, karena istifham itu wajib berada di depan, sehingga mau tidak mau kalau istifham itu berupa mubtada atau khobar, berarti ya itulah yang menjadi mubtada atau khobarnya, berada di depan. Ya baik, insya Allah. Kita lanjutkan ya. Tadi dengan siapa tadi? Haris ya. Haris. Hafid silakan, Hafid. 2 kalimat berikutnya. Sebentar, sebelum ini saya berikan contoh biar lebih mantap lagi ya. Saya berikan contoh istifham yang nanti kedudukannya sebagai dhorof makan misalnya. Aina. Ya. Aina tadhabu, kemana kamu pergi? Nah ini. Ya. Ainanya kita hilangkan dulu seret, berarti tinggal tadhabu. Ya, tinggal tadhabu. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Berarti tidak butuh mubtada khobar. Ya, butuhnya fi'il, fa'il. Terus kalau ada maf'ulnya, kalau fi'il muta'addi ada maf'ulnya, kalau fi'il lazim tidak ada maf'ulnya. Tadhabu itu adalah fi'il lazim, tidak ada maf'ulnya. Adanya fi'il dan fa'il saja. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Anta. Tinggal ainanya ini sebagai apa ini? Kalau sebagai maf'ulun bi yang dikedepankan tidak cocok. Kenapa? Karena tadhabu tidak butuh maf'ul. Fi'il lazim. Tadi sudah saya berikan tipsnya. Aina itu korelasinya dengan dhorof makan. Ya, berarti itu aina itu sebagai dhorof makan. Ya. Contoh yang dhorof zaman misalnya mata tadhabu. Ya, mata tadhabu. Nah, tadhabu fa'ilnya dhamir mustatir anta. Kemudian tinggal mata ini sebagai apa? Sebagai dhorof zaman. Karena menunjukkan waktu. Begitu ya, bisa dipahami. Itu berlaku apabila sudah tidak ada kemungkinan yang lain, maka kita caranya seperti itu. Beda lagi kalau misalnya begini, ada tulisan ayat kitabin takra'u. Ayat kitabin takra'u. Kitab apa yang kamu baca? Kitab apa yang kamu baca? Nah, kita analisis. Ya, ayat itu termasuk salah satu dari lafadz yang memang digunakan, ya, bisa digunakan untuk istifham, lafadz ayun, ya. Dan dia dalam penggunaannya, ya, hukum asalnya berupa idhofah. Jadi yang setelah ayun itu memang ada mudhof ilaihnya.
Ya, ada mudhof ilaih. Nah, kenapa di situ kok dia mansub ayat kitabin? Nah, kita analisis. Ya, kita cek dulu di takra'u. Oh, takra'u ini fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir anta. Qara'a yaqra'u ini fi'il muta'addi, ada maf'ulun bihnya, ada objeknya. Oh, berarti butuh objek ini. Nah, gitu ya, berarti butuh objek. Sehingga ayatnya itulah sebagai objek, sebagai maf'ul muqaddam, maf'ul yang dikedepankan. Kenapa kok dikedepankan? Berupa istifham. Mau tidak mau harus ditaruh di depan karena berupa istifham. Begitu ya, rekan-rekan ya. Insyaallah. Baik, silakan Hafid dibaca 2 kalimat berikutnya. Aqrabun fil fasli. Aina hiya? Unzur huna ya ustazu. Hiya tahta mak hiya tahta maktabin Hisyamin. Bagaimana? Iya, Hiya tahta maktabi Hisyamin. maktabi, baik mudhof ya. Tidak boleh bertanwin. Ya, moga diartikan. Apakah kalajengking itu ada di dalam kelas? Apakah Di mana ada dia? kalajengking di dalam kelas, begitu ya? Ada kalajengking di dalam kelas? Di mana dia? Nah, Lihatlah ke sana, wahai Ustadz. guna di Ya, sini ya, ini kok sering salah ini guna ini. lihatlah Yang di di sini, sana wahai itu Ustadz. gunaka, ada kanya ya. Kalau guna itu di sini. Baik, Lihatlah di sini, wahai Ustadz. Meja, dia di bawah mejanya Hisam. apa Hafid? Ya, dia di bawah meja Isya. Baik, insyaallah. Mana fa'il dari umdur, Hafid? Domir mustatir Fihi. fihi fi wujuban takdiruhu anta. Baik, mabrur insyaallah. J. Baik. Aina hiya, mana mubtada khobarnya di situ, Hafid? Aina hiya. Mubtada'nya hiya, khobarnya aina. Betul, Masya Allah. Baik. Dia sebagai mubtada karena ma'rifah ya. Kelayakannya sebagai mubtada. Baik, insyaallah. 2 kalimat berikutnya, Abdi, silakan, Abdi. Uktuluha ya ikhwanu. Bunuhlah kalajengking itu, wahai ikhwan ya. Ya, Saudara-saudara, saudara-saudara. saudara-saudara. Boleh, saudara-saudara. Bima naqtuluha, dengan apa kami membunuhnya? Uqtulha bihidzaika ya Hisyamu. Amatat. Uqtulha, Loh, kok banyak sekali? bunuhlah. 2 kalimat. Oh, sudah. 2 kalimat saja, Abdi. Oh, Nggak boleh Ustaz. serakah ya. Sudah tadi ya. Uktuluha, mana fa'il dari uktuluha? Abdi, silakan. Wawul jamaah, Ustaz. Wawul jamaah, betul. Naktuluha, mana fa'ilnya? Naktuluha, bima naktuluha. Dhamirun mustatir, Ustaz. Takdiruhu nahnu. Fihinya apa dulu? Biar terbiasa ya. Fihi, Fihinya apa? fihi wujuban. Takdiruhu Ya. nahnu.
Betul. Jadi domirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Baik. Dua kalimat berikutnya dengan Agus. Silakan Agus. Uktulha fi hidaika ya Hishamu amatat na'am matat. Baik. Artinya. Bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisham. Apakah dia mati? Ya, dia mati. Baik. Amatat. Mana fa'il dari matat? Fa'il dari matat. Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu iya. Baik. Kenapa kok bukan tak sukun sebagai fa'ilnya? Bukan tak sukun. Apa alasannya kok bukan tak sukun sebagai fa'ilnya? Saya izin matikan mic sebentar ya, ada pengamen di luar. Ini Ustaz, apa? Lupa ya. Wanas deh Ustaz. Baik, pertanyaannya begini Agus ya. Kenapa tak sukun itu kok tidak digunakan sebagai fa'il? Apa alasannya? Gitu maksudnya ya. Coba jelaskan alasannya. Kenapa tak sukun, yaitu tak ta'nid itu ya. Tak ta'nid as-sakinah itu tidak digunakan sebagai fa'il. Kok malah fa'ilnya berupa dhamir mustatir hiya. Padahal di situ ada huruf itu yang nempel di situ. Tak ta'nid itu. Katanya kalau fa'il itu ketempelan huruf-huruf, ya, maka huruf itulah sebagai fa'ilnya. Karena ini bukan domir Ustaz. Betul, nah itu jawabannya ya. Karena ta'u ta'nid itu bukan domir. Ya, bukan domir sehingga tidak sah sebagai fa'il. Fa'il itu wajib berupa isim rekan-rekan ya. Wajib berupa isim fa'il itu. Ini kalau di kitab-kitab induk itu ada penjelasannya ya. Jadi isim fa'il itu wajib berupa isim. Maka apabila ada huruf-huruf tertentu yang nempel pada suatu fi'il, tapi dia bukan domir, maka tidak sah sebagai fa'il. Kenapa? Ya karena bukan domir berarti bukan isim. Melainkan huruf biasa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Abdurrahman. Silakan Abdurrahman. Ijlisu ya abnai. Iqra ad-darsa ya aliyu. Itu antum bacanya A'udzu. nyambung apa tidak itu? Iqra'at darsa itu. Nyambung ya? Nah, kalau nyambung berarti di kasroh. Enggak, Ustaz. Oh, enggak disambung. Iqra ad-darsa, Ustaz. Oh, baik ya, baik. Iqra ad-darsa ya aliyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Ustadz, hafidtu hadhihi surata. Ayya suratin ahfadhu ba'daha. Baik, Masya Allah, mohon diperhatikan. Duduklah kalian, wahai anak-anakku. Bacalah. Anak-anakku. Anak-anakku. Ada yang Bacalah. kalinya. Nah, duduklah kalian, wahai anak-anakku. Bacalah pelajaran wahai Ali.
Baik, Eh, langsung diartikan yang Iqra' bismi rabbika. Monggo. eh, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan Baik, eh, dia menciptakan manusia, menciptakan dia menciptakan manusia dari alaq itu segumpal darah. Ustaz. segumpal darah, betul. Nah, wahai Ustadz, saya menghafal surat ini. Surat apa yang aku hafal selanjutnya? Baik. Ayat suratin, ayatnya sebagai apa, Abdurrahman? Ayat suratin maf'ul muqaddam, Ustaz, ayat. Sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam, betul. Karena ahfadu fa'il muta'addi ya, butuh Nah, maf'ul. Ya, butuh maf'ul. Satu terakhir dengan Dokter Anang, silakan. Anang. Ikhfat suratatini. Khud daftaraka hada wak khud daftaraka hada waktub Ada. Baik. waktub fihi suratal alaki ya aba Ah, ya aba Bakrin innaka apa ini naksan. Ngantuk. innaka naksanu idhabu ilal Nah, itu hammami. fail amr ya. Fail amr bagaimana? Fail amr. Jadi jangan terkecoh di tulisan. Oh, Harus idhab dipegang dengan prinsipnya ya. ya Ustaz. Idhab, Dicetakannya pakai betul. Roma Ustaz. Ya, idhab makanya kita jangan taklid. idhab ilal hammami wagsil wajhaka iftahin nawafida ya Abdallahi fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun. Baik, Mabruk. Moga diartikan. Hafalkanlah suratin khud khud Ambillah. ambillah buku catatanmu ini dan Betul. tulislah di dalamnya surah Al-Alaq Nah, ya wahai Abu Bakar innaka sesungguhnya engkau mengantuk oke. pergilah ke kamar mandi dan basuhlah mukamu bukalah jendela-jendela wahai Abdullah sesungguhnya kelas ini Sesungguhnya ruangan gelap. sesungguhnya sesungguhnya ruangan gelap dan hawanya panas. Betul, dan hawanya panas. Nah, baik. Khud daftaraka hada. Ada yang tahu hada itu sebagai apa kedudukannya, rekan-rekan? Atau Dokter Anang dulu, ada jawaban? Taroka, ada Hadanya sebagai apa kira-kira? taroka. Eh, sebagai apa ya? Ini apa yang penegasan itu Ustaz? Taukid. 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 Baik, kita tampung. Barangkali ada pendapat yang lain. Naat Ustaz. Ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Naat. Naat, Pak Bayu. Tahu dari mana Pak Bayu itu Naat? Catatan yang ini. Pernah ya? Pernah ada catatan? Atau Pak Bayu dapat dari yang lain?
Enggak, dari kira-kira maknanya Ustaz. Dari maknanya. Baik, insyaallah. Ada kaidahnya rekan-rekan ya. Jadi idza waqa'at al-isyaratu ba'dal mu'arraf fahiya na'tun. Ya. Idza waqa'atil isyaratu ba'dal mu'arrafi fahiya na'tun. Apabila al-isyarah jatuh setelah ma'rifah, maka dia adalah na'at. Gitu, okay? Itu harap diingat selalu, itu kaidah. Ada, ini kita lihat dia jatuh setelah daftar. Daftar di situ dia ma'rifah karena apa? Didofahkan kepada lafaz yang ma'rifah, yaitu dhamir kaf. Ya? Sehingga daftar di situ ma'rifah. Maka hadanya itu sebagai na'at. Ya, nah. Kalau bahasanya aslinya begini, ambillah buku catatanmu yang ini. Nah, begitu aslinya. Oke, cuma kalau dalam bahasa kita urus seperti itu tidak ada, oke? Jadi cukup ambillah buku catatanmu ini. Oke, mungkin sepertinya cukup dulu, oke? Jadi alhamdulillah sudah selesai dari pelajaran 14. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya hari Ahad ya. Untuk besok kosong dulu. Kita masuk pelajaran 15 tentang fi'il nahi. Moga barangkali ada yang perlu disampaikan sebelum ditutup majelisnya. Coba ya, aman semua. Insyaallah. Pak Budi tumben anteng Pak Budi. Enggak Ustadz, menyimak Ustadz. Menyimak ya. Ya Allah. Saya paling rajin bertanya Pak Budi. Oke, baik, insyaallah. Oke, baik. Cukup dulu mungkin ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Insya Allah dilanjutkan di hari Ahad. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.